Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Keranjang Waalaikumsalam Misteri warahmatullahi kehadiran narasumber yang jauh-jauh dari Depok. Beliau Kang Agus yang akan menceritakan pengalaman misterinya saat bekerja di salah satu pabrik di Jalan Raya Bogor. Ya. Halo Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus atas kehadirannya hari ini di studio Keranjang Misteri. Ingin menceritakan kejadian di tahun berapa Kang Agus? Itu kira-kira tahun 95 atau antara 95 menjelang 96 lah. Oke. Itu kejadian itu. 95 sampai dengan 96 ya Ya, kejadiannya, runutan kejadiannya ya Kang betul, ya? betul. Oke, baiklah. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya Kang, mari kita saksikan dan kita masukkan ceritanya ke dalam Keranjang Misteri. Begini awal ceritanya, Nyai. Saya pernah bekerja di sebuah pabrik, tepatnya di jalan kawasan Jalan Raya Jakarta Bogor. Waktu itu saya sebagai security. Pas kebetulan saya jaga malam. Jadi ada 4 personil biasanya. Setiap 2 jam pertama itu bergiliran patroli. Pada waktu itu jadwal saya patroli kira-kira jam 1-an lah. Jam 1 saya berdua. Dan satu lagi, memang di perusahaan saya itu ada fasilitas untuk patroli security itu pakai mobil. Itu pakai mobil. Saya patroli ke belakang. Memang di perusahaan saya itu cukup luas lah. Makanya ada fasilitas mobil. Saya berdua mengendarai mobil. Pada saat saya patroli, tiba-tiba saya melihat burung. Burung itu ada di bawah. Kaget dong saya. Kok jam segini tengah malam kok ada burung? Saya turunkan dari mobil. Saya mau tangkap itu burung tuh, Nyai. Oh, saya mau tangkap. Kalau saya boleh tahu warna burungnya apa Kang? Yang jelas burung itu, kalau burung apa ya? Burung hantu lah. Itu warnanya apa? Agak coklat hitam gitu ya. Coklat hitam putih lah ya, 3 Ya, warna gitu, biasanya. ya kayak gitulah ya. Oke. Iya begitu, Nyai. Bagus dong ya Kang. Ya, saya turun. Begitu turun, saya mau tangkap tuh. Jadi hampir ketangkap. Tiba-tiba dia terbang. Terus saya perhatiin terbangnya kemana. Ternyata hinggaplah di sebuah pohon. Memang lingkungan tempat saya kerja itu waktu itu tahun 95-an masih banyak pohon-pohon. Oke. Nah, jadi memang di belakang area pabrik saya bekerja tuh, Nyai ya. Masih ada pohon apa? bambu kuning. Jadi memang pembatas antara tembok dengan pembatas tuh kebetulan di belakangnya itu ada sebuah setu. Setu. Di antara tembok, di dalamnya pohon-pohon bambu. Jadi memang sengaja kan untuk ya pembatas lah paling enggak.
Waktu itu di belakang ya nggak ada jalan setapak pun, nggak ada. Memang di belakangnya Setu ya Nyai ya. Iya. Belakangnya Setu. Jadi tembok langsung Setu gitu ya? Iya, iya. Oh. Jadi nggak ada jalan setapak pun, nggak ada. Memang itu bukan perkampungan, bukan. Jadi perkampungan itu masih jauh lah. Itu pembatas antara saya tempat bekerja dengan Setu. Kembali lagi itu masalah tadi burung. Saya sempat kaget kan. Kalau cuma kaget aja sih nggak apa-apa. Saya juga agak merinding juga. Karena loh, masa iya sih ada burung hantu? Udah. Setelah itu menjelang kira-kira jam 1:30-an pagi ya, berarti ya pagi. Saya berhentilah di tengah-tengah. Dengan artinya antara halaman itu ya. Saya berhenti, saya istirahat di mobil. Saya nggak tertidur. Saya masih mikirin itu kok ada burung hantu di sini, masih ada burung hantu. Waktu itu tahun 95-an. Oke. Posisi saya begini, ya namanya di mobil kan, Nyai, begini. Ya. Kalau saya bilang antara sadar dan tidak, saya katakan saya sadar. Karena saya nyender begini. Tiba-tiba itu ada tangan yang masuk menembus pintu mobil, Nyai. Wah. Begini, Nyai. Jadi tembus ke pintu mobil di posisi setir. Jadi posisi saya sebelah kanan kan, memang waktu itu saya nyetir. Oke. Nah, posisi saya masuk tembus tuh pintu mobil. Wah. Di situ saya tambah gimana ya? Kalau umpama sebesarnya tangan manusia sih, sebesar orang, umpama seberapa sih besarnya kan gitu. Okay. Itu lebih besar daripada tangan manusia. Saya nggak bisa bergerak, tapi saya menjerit juga cuma dalam hati aja, Nyai. Cuma dalam hati mau jerit, tapi aduh gimana kok nggak bisa, mau bergerak nggak bisa. Ya begini aja, Nyai, begini aja udah, pokoknya nggak bisa pokoknya. Kalau begini masih bisa dibilang goyang kan? Iya. Pokoknya cuma di hati aja, ekspresi di hati aja, ya kan? Takut saya, merinding. Oke, campur aduk dah. Pada saat saya ketakutan seperti itu, saya baca-baca apa yang saya hafal. Apa yang saya hafal. Setelah beberapa menit, hilanglah itu tangan. Sampai saya pikirin, ya kan. Begitu saya benar-benar sadar banget, artinya bukan berarti tadi saya tidak sadar ya. Iya. Saya bisa bergerak lah. Saya bisa bergerak. Saya starter mobil lagi. Jalan lagi patroli ke pinggir, jadi ke apa sih, kalau saya bilang yang ke pos 2 lah. Jadi memang di perusahaannya ada, kalau di depan dibilangnya pos 1, terus belakang pos 2, pos 3 ya kayak gitu. Saya ke pos 3, maaf bukan pos 2, pos 3. Sambil mikirin, masih ada rasa takutnya ya kan, rasa takut. Dah. Saya turun dari mobil. Jadi di belakang pabrik saya itu ada sebuah gedung tuh, Nyai. Sebuah gedung. Jadi gedung itu cuma terbuka, Nyai. Jadi kalau dengan kata lain di situ ada mesin insenerator. Insenerator itu dalam arti maksudnya mesin pembakaran, Nyai. Oh, pembakaran apa, Kang? Jadi ada produk yang reject. Nah, itu dibakar, dimusnahkan. Oh iya, oke. Jadi tempatnya semacam kayak tangki bahan bakar. Iya. Nah, jadi ada pintunya dibuka, ya kan? Jadi barang itu dimasukin. Ya kan? Nah, itu nanti dibakar lah. Di sini jadi memang bahan bakarnya waktu itu ya pakai solar, udah pasti otomatis lah ya. Iya, berarti masih dalam satu lingkungan pabrik itu ya? Masih dalam satu lingkungan. Nah, saya turun dari mobil sambil mikirin kejadian tadi yang kedua kali. Saya sambil mikir, masih ada rasa ketakutan, Nyai. Artinya takut tuh begini. Jadi antara takut, ya heran juga. Nah,
Dah. Kembali lagi kejadiannya yang aneh, baru mungkin hitungan berapa menit, saya kurang nggak ingat ya. Saya begini lagi istirahat sambil mikirin tadi itu, masih ada rasa takut lah. Tiba-tiba saya mencium aroma itu wangi kembangnya, wangi kembang. Padahal udah pindah lokasi ya? Sudah pindah lokasi. Jadi pindah tempat lah, yang tadinya pos 3 ke pos 2 kan gitu kan. Iya. Tapi posisinya di pojok juga, di pinggir, di belakang pabrik. Iya. Gitu. Saya mencium bau aroma, kalau saya bilang semacam bunga sedap malam. Itu wanginya, dalam keheranan saya juga rasa takut. Pikir kok ada wangi kembang. Sampai saya cari-cari, saya bangun, saya cari kan gitu kan, nggak ada yang nanam kembang nih. Semakin kemungkinannya ya, semakin aroma itu semakin tajam kalau saya bilang, gitu, semakin tajamnya. Iya. Udah. Saya masih posisi ya begini juga, karena kan ada semacam kayak kayak balai-balai gitulah nih, ya kan. Balai-balai itu. Posisi saya begini juga. Dah. Tiba-tiba saya melihat sosok perempuan. Sosok perempuannya. Oke. Begitu saya melihat begitu, saya lihat lagi tahu menghilang. Loh, tadi kemana? Ah, udah kan. Tiba-tiba yang tadi saya lihat sekejap tuh nggak kelihatan, tiba-tiba ada di samping saya tuh itu perempuan itu begininya ini. Tadi ada di samping saya begini. Kembali lagi saya nggak bisa bergerak, ya kan. Di dalam hati saya mau teriak nggak bisa. Sementara teman saya, padahal teman saya tuh ada, cuma dia ada di pos. Jadi kalau di belakang kan pos itu tinggi, ya kan, tinggi, naik pakai tangga itu kan. Semua minta tolong, artinya begitu kan. Mau teriak pokoknya nggak bisa. Kejadiannya sama seperti di dalam mobil tadi, saya nggak bisa teriak. Oke. Saya ngeliat sendiri. Jadi gaunnya putih, rambutnya panjang terurai. Nah, kenapa saya bilang terurai? Namanya tempat memang di belakang itu masih luas ya. Yeah. Walaupun depan tetap angin kan namanya. Itu rambut dia punya ketiup angin tuh bergerak, makanya saya bilang terurai. Oh. Ketiup angin nyata saya lihat. Tapi keadaan saya begini loh ya. Iya. Terurai. Gaunnya pun ya benar putih. Kayak sama gimana sih kita? Saya jelas dengan jelas. Cuma ya kakinya nggak kelihatan. Kalau saya bilang nampak, tapi kok mana kakinya gitu. Saya sempat tengok begini, cuman ya nggak bergerak. Cuma mata saya yang bisa ngelirik begini kan begitunya. Ternyata muka itu ratanya. Jadi rata. Kalau saya gambarkan semacam kita gambar hitam putih. Nah, rambutnya panjang, terurai, ketiup angin, benar-benar ketiup angin, bergerak. Yeah. Gimana nggak takut kalau sendirian coba? Siapapun pasti takut. Pasti. Iya kan? Nah, saya lihat kok mukanya rata. Dia pun begitu. Tangannya berusaha mau megang pak saya. Begini. Kelihatan, tapi saya nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak. Dia mau menggapai gitu, mau megang. Nah, kelihatan bener. Dia mau megang begini, kelihatan dengan jelas. Kalau saya mimpi sih, ya kan, memang benar nyata. Ya. Nah, tapi anehnya, terasa kalau dia tuh megang
Jadi umpama megang begini terasa gitu. Tapi bedanya kalau umpama kita megang kan berasa plek gitu kan. Dia mah enggak. Cuman tetap saya terasa.